Masih membahas seputar kemenangan perdana Lando Norris di Miami. Selain sebagai penanda pecah telurnya pembalap Inggris tersebut, tetapi itu adalah pembuka keran bagi McLaren yang akhirnya bisa menang lagi setelah GP Italia tahun 2021 bersama Daniel Ricciardo. Kemenangan di Miami adalah simbol yang sangat kuat bagi McLaren dan statement tegas jika mereka sudah bukan lagi tim papan tengah karena mampu memutus rentetan kemenangan yang diraih oleh Max Verstappen yang mendominasi F1 saat ini bersama Red Bull. McLaren sudah bisa disandingkan dengan Ferrari yang sama-sama menjadi tim pemutus dominasi Red Bull dan tim legendaris ini melanjutkan tren positif yang sudah mereka bangun sejak tahun lalu. Sekarang, pertanyaan terbesarnya adalah, bisakah McLaren menang lagi di sisa musim 2024? Atau yang terpenting adalah, dalam jangka panjang, bisakah mereka kembali sering meraih podium tertinggi secara reguler? Sebelum berbicara lebih jauh, satu hal yang sangat krusial bagi McLaren adalah seberapa oke mobil mereka musim ini. Upgrade besar-besaran yang mereka berikan di Miami adalah jawaban atas pertanyaan itu dan menjadi salah satu faktor kemenangan Norris Senin subuh kemarin. Upgrade besar di MCL38 sejatinya dijadwalkan akan diberikan di GP Imola, tetapi melihat performa Ferrari yang gacor di awal musim, Andrea Stella memerintahkan timnya untuk lembur dan mempercepat upgrade untuk dipasang di mobil pada GP Miami. Meskipun pengorbanannya adalah hanya Lando Norris lah yang mendapatkan upgrade penuh, sementara Oscar Piastri hanya mendapat separuhnya saja. Dan bisa dibilang kalau upgrade tersebut berhasil membawa McLaren ke performa yang berbeda di Miami. Ini bukan cuma soal kemenangan Norris saja, tapi secara keseluruhan akhir pekan, performa McLaren memang meningkat sangat positif, terutama jika kita melihat kecepatannya saat sprint shootout dan race pace yang ditampilkan oleh duet Norris serta Piastri saat race. Lantas apa saja upgrade yang diberikan McLaren di MCL38 versi Miami? Seperti yang kami bahas di video sebelumnya, McLaren mengeluarkan upgrade komponen yang sangat banyak dan bisa dibilang semua area dari ujung sayap depan sampai area belakang dirombak oleh tim untuk meningkatkan performa mobil. Dua upgrade yang jadi fokus utama McLaren adalah di area sidepod dan floor yang memang difokuskan untuk penambahan downforce serta peningkatan efisiensi aerodinamika. Sementara itu, modifikasi area lainnya bertujuan untuk membantu memaksimalkan upgrade tersebut. Di area sidepod, perubahan dimulai dari area radiator inlet yang dibuat lebih lebar dan lebih tinggi dari versi sebelumnya. Selain itu, bagian lip overbite dibuat lebih maju ke depan untuk meningkatkan konjungsinya dengan airflow yang akan masuk ke area undercut sidepod. Kedua modifikasi ini jelas berfungsi untuk memaksimalkan aliran udara yang mengalir di undercut dan meningkatkan energinya dengan desain overbite dan inlet yang agresif. Di awal perilisan mobil MCL38, kami pernah mengkritisi McLaren yang tetap memilih desain inlet sidepod yang besar ketika tim-tim lain memilih untuk memperkecilnya untuk peningkatan airflow yang masuk ke area undercut. Akhirnya McLaren tahu akan hal tersebut, dan di upgrade terbarunya, mereka mengikuti tren untuk memperkecil dan memperpanjang area inlet sidepod serta overbite-nya. Selain itu, McLaren juga memodifikasi bagian bodi samping sidepodnya yang dibuat lebih ramping dan lekukan yang lebih ke dalam ketimbang versi sebelumnya. Tujuannya jelas untuk mendukung perubahan di inlet overbite tadi dan memaksimalkan airflow yang lewat di bawahnya. Tapi efeknya yang lebih krusial adalah bagaimana perubahan desain ini mempengaruhi area cock bottle di dekat diffuser yang dianggap sebagai area yang sangat sensitif terhadap perubahan aerodinamika. Desain setpot baru yang dipasang di mobil Norris membawa perubahan yang merata, baik dari segi airflow yang lebih efisien, sekaligus memberikan peningkatan downforce di area diffuser yang berpengaruh ke performa secara langsung. Itu juga dibantu oleh modifikasi di bagian floor dengan area bukaan vortex generator yang lebih agresif dan mampu mengalirkan airflow dari underfloor dengan lebih cepat. Makin cepat airflow mengalir keluar, semakin rendah pula tekanan udara yang terbentuk, dan itu akan menghasilkan downforce yang lebih besar tanpa perlu menambah drag di mobil. Modifikasi di sidepod dan floor ini kemudian dikombinasikan dengan upgrade minor di area-area lain yang memaksimalkan efek yang dihasilkan. Mulai dari area main plane di sayap depan yang lebih besar dan memiliki lekukan serta transisi yang lebih tegas dari sebelumnya. Ini bertujuan sebagai area pertama yang tersentuh oleh airflow dan akan menentukan kemana aliran udara akan diarahkan di mobil. Flap front wing juga memiliki beberapa modifikasi yang mana McLaren jelas mengincar efisiensi aerodinamika di sirkuit seperti Miami.
McLaren juga berikan sedikit tuning di area suspensi dan brake duct baik itu di depan atau di belakang, yang tujuannya juga sama, yaitu meningkatkan efisiensi aero. Ditambah dengan desain beam wing yang low drag, semuanya dikombinasikan jadi satu dan menjadi versi terbaru dari MCL38 yang lebih sempurna. Seperti yang kami katakan di video kemarin, efisiensi aerodinamika adalah kepingan puzzle yang selama ini dicari-cari oleh McLaren. Sejak tahun lalu, kelemahan terbesar mereka adalah drag mobil yang terlalu besar, yang membuat mobilnya lambat di lurusan. Awal musim ini, drag juga merupakan problematika yang pelik di MCL38. Tentu kita ingat betapa susah payahnya Oscar Piastri untuk menyalip Lewis Hamilton di GP Arab Saudi, yang murni karena top speed McLaren yang lemot di lurusan karena drag yang besar. Di tikungan, mereka memang cepat, tapi drag yang besar itu menyebabkan kecepatannya di lurusan jadi terhambat dan cukup berperan terhadap kelemahan mereka di tikungan lambat. Upgrade Miami berhasil menemukan kepingan puzzle tersebut, dan dengan efisiensi aero yang ada sekarang, performa McLaren menjadi lebih keluar di track. Terbukti dari kerepotannya duo Ferrari ketika meladeni perlawanan dari Oscar Piastri dan mampunya Norris keluar dari zona DRS Max Verstappen saat restart. Tapi apakah dengan modifikasi besar-besaran di Miami bisa jadi jaminan jika McLaren bisa menang lagi di sisa musim 2024? Jika kita lihat dari performa mereka di Miami, memang ada improvement yang cukup signifikan, terutama di tikungan cepat dan lurusan. Dari data mini sektor saat sesi SQ2, Norris sangat dominan di tikungan cepat dengan keunggulan sampai 0,2 detik dari Verstappen. Di lurusan saja, dia cuma kehilangan sepersekian detik, dan inilah gambaran nyata seberapa berpengaruh upgrade yang diberikan McLaren. Bahkan kami bisa bilang kalau McLaren belum bisa memanfaatkan upgrade secara maksimal, mengingat ini adalah sprint weekend, di mana cuma terdapat sedikit kesempatan untuk utak-atik setup. Seandainya saja tidak terjadi fluktuasi performa yang disebabkan oleh anomali di sirkuit Miami, mungkin akhir pekan Norris bisa jauh lebih baik dengan posisi start yang lebih menguntungkan baginya. Tapi kalau dilihat secara garis besar, dan fakta kalau Max Verstappen serta Red Bull underperform di Miami, maka upgrade tersebut bukan jaminan jika McLaren bisa menang lagi. Mungkin secara performa sudah pasti akan memangkas gap dengan Red Bull, tapi prioritas utama mereka tetap sama, yaitu mengungguli Ferrari yang lebih realistis. Itu pun Ferrari sudah sesumbar akan balas dendam dengan upgrade besar-besaran yang akan mereka berikan di Imola. Dan perlu diingat juga kalau sepanjang musim ini, mobil SF24 sama sekali belum mendapatkan modifikasi. Jadi kalau pertanyaannya apakah McLaren bisa menang lagi, setidaknya akan terjawab di Imola nanti, mengingat karakter sirkuit di sana cukup menguntungkan bagi versi terbaru dari mobilnya. Namun kami cukup yakin kalau kemenangan Norris di Miami bukanlah yang terakhir baginya, dan ia pasti akan menambah pundi-pundi trofi kemenangannya itu. Persoalannya bukanlah jumlah, tapi kapan dia bisa kembali naik di podium tertinggi untuk kedua, ketiga, atau keempat kalinya. Karena untuk meraih yang pertama saja, Norris butuh 110 balapan, dan tentu ia tidak ingin menunggu selama itu untuk meraih kemenangan keduanya di F1. Sekian video dari kami, jangan lupa like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.